Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai, kita absen terlebih dahulu ya. Ya Ibu. Afriani, Hadir. Rida Permatasari, Hadir Ibu. Ernawati, Sakit. Dintu Mutia, Hadir. Radita Dia Ramanti, Hadir Ibu. Regina Oktaviani, Hadir. Tira Firlia, Hadir Ibu. Safira Duanti, Hadir. Nardiansyah, Hadir Ibu. Rizka Aulia, Hadir. Ajeng Putri Utomo, Hadir Ibu. Sartika Chandra, Hadir. Mana, Hadir Ibu. Nabila Safira Sabar, Sakit. Ega Komalasari, Gak masuk Ibu. kenapa? Gak ada keterangan. Wiki Miranda, Hadir Ibu. Salsabila Firstianti, Hadir. Dinda, Hadir Ibu. Asnadwi, Hadir. Dina Fajri. Hadir Ibu. Oke, yang nggak masuk 2 orang ya, Iya Ibu. yang hafal 1, Iya. Ega ya. Iya. Oke, langsung saja kita bahas untuk materi hari ini, yaitu tentang produk massal. Nah, dalam produk massal itu ada hakikat dan konsep produksi massal. Nah, yang pertama itu kita akan bahas tentang pengertian produksi massal. Apa sih produksi massal itu? Nah, produksi massal ini adalah produksi yang dibuat dalam jumlah yang banyak atau produksi yang dilakukan secara terus-menerus. Contoh produksi massal ini itu seperti kayak pembuatan perabotan rumah tangga, pembuatan sendal atau sepatu, pembuatan pakaian, pembuatan kendaraan kayak seperti motor atau mobil. Jadi yang pembuatan yang seragam dan dilakukan secara terus-menerus. Lalu ada ciri-ciri produksi massal. Yang pertama itu produksi yang dihasilkan dalam jumlah besar. Jadi yang dimaksud dalam produksi yang dihasilkan dalam jumlah besar itu si perusahaan tersebut tidak berhenti dan selalu melahirkan produk dengan jumlah yang besar secara terus-menerus. Nah, contoh yang kedua itu hampir tidak ada variasi produk. Ya jelas tidak ada karena dalam produksi massal ini kondisi produk atau barang itu sudah terstandarisasi. Contoh nih, misal dia mau memproduksi mobil dengan satu tipe, misalnya tipe A, udah jadi tipe A semua, tidak bervariasi gitu. Lalu ada kelebihan dan kekurangan produksi massal. Nah, kelebihan ini dapat mengurangi biaya produksi secara umum dan biaya yang dikeluarkan itu lebih rendah. Nah, kedua, proses produksi menjadi lebih efisien daripada produksi seperti biasa. Lalu ada kekurangan. Nah, kekurangan ini pengeluaran yang dibutuhkan untuk produksi massal butuh biaya yang besar karena produksi massal ini kan dilakukan secara besar-besaran dan akan menggunakan bahan yang cukup banyak.
produk yang diproduksi tidak bervariasi dan tidak fleksibel karena produksinya seragam seperti yang dijelaskan yang tadi. Selanjutnya itu ada perencanaan produksi massal. Nah, dalam perencanaan produksi massal juga memiliki pengertian. Pengertian perencanaan produksi massal itu dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi ini berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Lalu ada tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang tujuannya. Tujuan itu yang pertama meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, tujuan yang kedua itu memaksimalkan kepuasan pelanggan. Nah, tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah si perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika semakin pelanggan tidak puas terhadap produk tersebut, maka akan semakin sulit bagi perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Nah, yang ketiga itu meminimalkan perubahan nilai produk. Perencanaan produksi yang tepat akan menimbulkan risiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya, bahan baku yang di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Bila tidak diproduksi dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, maka akan kehilangan nilai produksi. Tujuan yang terakhir itu meminimalkan perubahan tenaga kerja. Perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun bisa diminimalkan. Lalu ada fungsi perencanaan produksi. Yang pertama yaitu menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. Lalu fungsi yang kedua itu mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Yaitu perencanaan produksi yang sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. Dan fungsi yang terakhir itu ada alat untuk memonitor hasil produksi. Fungsi lainnya yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. Nah, sekarang ada unsur perencanaan produksi. Dalam unsur perencanaan produksi itu ada tujuan produksi. Nah, tujuan produksi itu harus dibuat secara sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Yang kedua itu ada pengukuran dan standar produksi. Artinya perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Lalu yang ketiga itu ada perencanaan merupakan fakta objektif. Ya, karena perencanaan di sini harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai kayak angan-angan saja gitu. Lalu yang keempat itu ada perencanaan harus bisa diukur. Artinya sekalipun hanya cuma mengira-ngira, namun pikiran tersebut adalah benar adanya dan tentunya tidak menimbulkan kerugian bagi si perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada tahap pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh si konsumen tersebut. Lalu ada jenis-jenis perencanaan produksi. Jenis-jenis perencanaan produksi ini memiliki 3 jenis perencanaan, yaitu perencanaan jangka panjang yang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. Nah, yang kedua itu perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah ini merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Lalu yang terakhir itu ada perencanaan jangka pendek. Nah,
Rencana jangka pendek ini merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Nah, dalam perencanaan produksi massal ini, yang terakhir itu ada langkah-langkah perencanaan produksi massal. Yang pertama itu penelitian dan pengembangan produk. Penelitian, rencana proses produksi merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Lalu ada penelitian produk, merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera si konsumen tersebut. Lalu yang kedua itu mencari gagasan dan seleksi produk, yang meliputi pertama mencari gagasan, yaitu tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk. Lalu menyeleksi produk. Nah, tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk tersebut. Nah, yang ketiga itu desain produk pendahuluan. Nah, desain produk pendahuluan ini perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. Jadi dibuat dulu nih desainnya sebelum benar-benar ditetapkan sebagai desain produk yang sebenarnya. Lalu yang keempat itu ada pengujian. Nah, pengujian ini merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen tersebut. Lalu ada desain akhir. Nah, desain akhir ini dibuat bila hasil pengujian produk layak untuk dikembangkan. Nah, dalam langkah-langkah perencanaan produksi itu juga ada menetapkan skala produksi yang meliputi perencanaan waktu, penetapan kualitas, menghitung biaya, penetapan tenaga kerja, penetapan peralatan, dan penetapan bahan baku. Selanjutnya ada indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Nah, indikator ini merupakan bagian dari kegiatan manajemen produksi. Untuk mengetahui derajat keberhasilan dalam melaksanakan strategi perencanaan produksi yang sudah disusun, kita perlu melakukan pengukuran atas produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan operasi produksi massal. Nah, dalam indikator keberhasilan produksi massal ini, yang pertama itu ada keberhasilan manajemen produksi, yang meliputi yang pertama produktivitas, yang diartikan sebagai perbandingan antara volume keluaran dan volume masukan. Nah, produktivitas ini merupakan dasar dari persaingan dan pertumbuhan ekonomi. Karena pentingnya produktivitas, maka data statistik produktivitas digunakan untuk membandingkan kesuksesan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Nah, produktivitas ini merupakan elemen penting dalam membuat model kapasitas produksi perusahaan. Nah, produktivitas juga digunakan untuk meramalkan pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan. Lalu ada kapasitas. Nah, kapasitas di sini adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, dan diproduksi oleh sebuah fasilitas pada suatu periode waktu tertentu. Nah, kapasitas sering menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya tetap. Kapasitas ini juga menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau fasilitas yang ada akan berlebih. Yang kedua itu ada ukuran kinerja sistem produksi. Nah, yang pertama itu ada ongkos produksi. Ongkos produksi ini meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa ke tangan si konsumen. Nah, dengan ongkos produksi yang murah, diharapkan bahwa produk atau jasa dapat dipasarkan dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen tersebut. Lalu ada kualitas produk atau jasa, yang menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya memilih produk atau jasa yang harganya murah, namun produk atau jasa yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu, baik buruknya suatu sistem produksi juga diukur dari kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, ukuran yang dimaksud di sini tentunya yang disesuaikan dengan selera si konsumen, bukan ukuran kualitas secara teknologi semata. Lalu ada tingkat pelayanan. Nah, bagi konsumen untuk menilai baik buruknya suatu sistem produksi,
atau operasi lebih dinilai dari pelayanan yang dapat diberikan oleh sistem produksi kepada konsumen itu sendiri. Udah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Udah, oke, baik, kita lanjut ke proses produksi massal ya. Nah, pengertian proses produksi adalah suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Lalu ada karakteristik proses produksi. Nah, dalam karakteristik proses produksi ini itu ada berdasarkan proses, sifat, dan jangka waktu. Nah, yang berdasarkan proses itu ada produksi langsung. Dan dalam produksi langsung itu mencakup produksi primer dan produksi sekunder. Produksi primer di sini yaitu kegiatan produksi yang diambil dari alam secara langsung, misal kayak pertanian, pertambangan atau perikanan gitu, dan lain sebagainya. Lalu yang sekunder itu yaitu proses produksi yang menambahkan nilai lebih pada suatu barang yang ada, misal memproduksi kayu untuk membuat rumah atau baja untuk membuat jembatan dan lain-lain gitu. Lalu ada juga produksi tidak langsung, yaitu kegiatan produksi dengan memberikan hasil dari keahlian atau jasa, misalnya jasa montir, jasa kesehatan atau jasa konsultasi gitu. Tadi kan ada berdasarkan proses. Nah, sekarang itu ada berdasarkan sifat. Yang pertama itu ada sifat ekstraktif, yaitu kegiatan produksi yang mengambil produk secara langsung dari alam. Nah, yang kedua itu ada sifat analitik, yaitu kegiatan produksi yang melakukan pemisahan suatu produk menjadi lebih banyak dengan bentuk yang mirip seperti aslinya. Nah, yang ketiga itu ada sifat fabrikasi. Sifat fabrikasi itu kegiatan mengubah suatu bahan baku menjadi suatu produk yang baru. Lalu ada sifat sintetik, yaitu kegiatan menggabungkan beberapa bahan menjadi suatu bentuk produk. Proses ini disebut juga dengan perakitan. Yang terakhir itu berdasarkan jangka waktu. Di sini ada jangka waktu terus menerus, yaitu produksi yang memakai berbagai fasilitas untuk menciptakan produk secara terus menerus. Proses ini umumnya dalam skala besar dan tidak terpengaruh waktu dan misi. Yang kedua itu ada terputus-putus. Nah, kalau yang terputus-putus ini yaitu produksi kegiatannya berjalan dilakukan tidak setiap saat dan ini tergantung musim, pesanan dan faktor lainnya. Lalu ada tujuan proses produksi. Tujuan proses produksi ini yang pertama untuk menghasilkan suatu produk, barang atau jasa, untuk menjaga kelangsungan hidup si perusahaan tersebut dan memuaskan permintaan pasar baik di pasar nasional maupun internasional. Oke, menurut saya materi pembahasan untuk hari ini sudah selesai ya. Bila tidak ingin ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini dan kita akan bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.